Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Pada malam hari ini seperti biasa kita bersama-sama duduk di majelis ilmu ini, yang mana pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita. Insyaallah untuk malam hari ini, karena kajian rutin kita ini selalu membahas hukum-hukum atau membahas ahkam apapun itu bentuknya, baik tentang hukum-hukum sholat, hukum-hukum kurban, itu kita selalu membahas dengan ilmu huruf. Maka pada malam hari ini kita akan sedikit mengkaji apa yang disebut dengan ilmu huruf. Kita sebut ini ilmu huruf adalah ini mengacu kepada makna huruf. Bahwasanya untuk huruf hijaiyah, satu huruf itu mengandung makna atau bisa dibaca. Beda halnya dengan huruf-huruf seperti ejaan-ejaan di luar hijaiyah. Seperti kalau A, B, C, kita tidak akan bisa memaknai huruf-huruf tersebut kalau huruf-huruf tersebut tidak dirangkai. Maksudnya tidak dirangkai. Maksudnya kalau alif itu tanpa dirangkai ada maknanya. Tapi kalau huruf-huruf ejaan di luar hijaiyah tidak bisa mengandung makna, bahkan tidak bisa mengandung arti. Sedangkan huruf hijaiyah, satu huruf itu ada maknanya, ada makna, ada arti, ada tujuan, ada sejarah, ada tarikh atau ada syirah. Maka ketika huruf-huruf ini dijadikan satu, dirangkai, dihubung-hubungkan, maka akan memperluas maknanya. Maka kita akan kembali ingin mengetahui dasar-dasar kenapa adanya ilmu-ilmu huruf ini. Dengan ilmu huruf, maka kita akan memahami semua apa yang kita baca, baik yang bersumber daripada Al-Quran maupun daripada Al-Hadis. Semisal di dalam huruf hijaiyah itu tersebut kurang lebih ada 30 huruf hijaiyah. Ada yang berpendapat 24 huruf karena tidak tersebut hamzah dan alif lam atau lam alif. Maka dari kelengkapan semuanya itu berjumlah 30 huruf hijaiyah. Semuanya ada mengandung makna. Hal ini terjadi munculnya penjelasan tentang makna huruf ini ketika seorang Yahudi datang ke hadapan Nabi kita, dan kebetulan pada waktu itu Nabi kita sedang duduk bersama Ali bin Abi Thalib. Ada yang bertanya, bukankah huruf hijaiyah itu ada maknanya? Artinya ciptaan Allah itu mengandung semua manfaat faedah. Apakah engkau mengetahuinya? Nah, disinilah Ali kemudian menjelaskannya. Di mana di dalam penjelasan Ali itu Nabi berdoa agar Ali tepat menjawab, bisa menjawab benar jawabannya. Maka setelah selesai menjawab, sesungguhnya semua yang dijawab Ali, yang dijelaskan Ali benar dan Allah meridai akan hal tersebut. Itulah dasar. Inilah sebenarnya di dalam ilmu huruf
Kalau kita memegang sebuah kitab terjemahan dari Mukhtarul Hadis, di sini disebutkan Mukhtarul itu tarikh, sejarah daripada hadis itu perkataan, kata perkata. Maka di dalam kata perkata itu ada yang namanya huruf. Nah, ini dijelaskan di sini. Jadi kita buka kitabnya, maka di sini akan dijelaskan daripada semua permasalahan tentang huruf. Nah, kita contohkan karena ini berhubungan di bulan Zulhijjah, nanti akan kita contohkan memaknai sebuah hukum itu dengan makna huruf. Artinya sebuah hukum itu kita maknai huruf per huruf. Semisal makna huruf per huruf. Contoh, huruf alif apa maknanya? Maka alif ini disimbolkan adalah ismullah atau nama Allah sebagai simbol Allah yang Maha Esa. Maka alif ini disimbolkan dengan satu kata, satu makna, satu arti, yaitu al-alif. Maka huruf alif adalah melambangkan daripada adanya perbuatan atau diperbuat karena af'al. Maka yang memperbuat itu selalu mengacu kepada yang menciptakan. Jadi apapun yang terbit atau diciptakan daripada rohnya, daripada nurnya, makanya disebut dengan simbolnya ismullah, nama Allah, berarti perbuatan Allah. Kemudian huruf ba, maka huruf ba ini simbolnya adalah karena maknanya al-baqi, maha kekal. Apa yang disebut dengan maha kekal? Di dalam penciptaan, semua yang diciptakan itu binasa, hancur. Apakah surga dan neraka itu ciptaan? Ya. Apakah jin dan malaikat juga ciptaan? Ya. Maka semuanya akan binasa, akan hancur. Hancur dan binasa ini akan ada penyebutan lain. Ada yang mengatakan mati, meninggal, atau yang disebut dengan kullu nafsin dha'iqatul maut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka makna huruf ba di sini adalah al-baqi, kekal. Nah, kalau dengan makna huruf, kata-kata al-baqi di sini, kita akan mencari apa yang kekal. Ternyata yang kekal itu adalah persaksian kita. Makanya huruf ba itu bermakna persaksian yang awal, kekal. Ia tidak akan pernah hancur. Bayangkan ketika Nur Muhammad menciptakan makhluk, baik itu yang bernama dengan qalam, malaikat, jin, matahari, lauh mahfuz, aras, dan semua semesta sekalian alam beserta isinya, pada hari akhir kiamat terjadi, ini semuanya akan hancur binasa. Satu yang tidak hancur, apa? Ketika kita kembali bertemu dengan Allah, persaksian kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka makna daripada huruf ba di sini adalah ketika segumpal darah dihembuskan roh atau ditiupkan roh, ia berkata bala syahina, inilah yang kekal selamanya. Semua makhluk diciptakan dan dihembuskan roh, ia dimintai persaksiannya. Ia akan berkata, bala syahina, engkau Tuhanku. Pada saat pulang akan dimintai lagi persaksian lagi. Maka huruf ba tadi mengandung daripada persaksian yang awal, persaksian yang kekal, tidak akan hancur. Makanya bala syahina. Alif dan ba ini, kalau alif disimbolkan dengan ismullah, semuanya dari aku, semuanya atas namaku.
Kemudian ba tadi adalah persaksian yang kekal. Maka ba di sini membungkus daripada semua persaksian kita. Kalau orang membuat suatu persaksian, maka akan ada banyak redaksi yang dibuat, akan dibikin persaksian. Di dalam huruf ba inilah persaksian yang dibungkus itu adalah terdiri daripada 114 surah. Itu persaksian kita itu tidak akan banyak. Nah, makanya ada yang berpendapat sesungguhnya 114 surah itu terhimpun ke dalam surah Al-Fatihah, yaitu 7 ayat. 7 ayat terhimpun kepada huruf ba. Huruf ba terhimpun kepada alif, dan alif terhimpun kepada satu titik. Inilah rahasianya. Jadi ini hanya sampai kepada huruf ba. Kemudian huruf ta. Huruf ta ini maknanya al-tawab. Maka al-tawab ini dengan makna taubah. Allahumma za'ni minat tawabin. Tawabin. Maka kata-kata tawabin adalah orang-orang yang disucikan atau mensucikan. Maka maknanya taubat, itu huruf ta adalah taubat. Sejak kapan tak ini taubat ini ada? Nah, ini mengacu lagi kepada sejarah. Di mana sejarahnya? Awal-awal melahirkan huruf ra ini adalah huruf ta. Kenapa? Ketika Allah itu di dalam kesendirian, Allah ini dikenal, maka Allah menciptakan yang mengenal daripada rohnya atau daripada nurnya. Ketika rohnya tadi dihembuskan atau nurnya tadi, yang sering orang kali menyebutnya dengan nama Ahmad. Ia ditanya man anta, man ana. Disinilah karena Ahmad ini, rohnya ini, nurnya ini sebagai bahan awal ini harus malah dilakukan ujian dulu, diuji kekuatannya, kekokohannya, diuji dulu untuk memancarkan menjadi Nur Muhammad, untuk menjadi jiwa pada makhluknya. Disinilah ketika ditanyakan man ana man anta, ada khianat, ada keakuan. 3 kali pertanyaan dengan sejarah 3000 tahun barulah ada pengakuan, aku adalah engkau. Inilah bentuk pertaubatan. Ketika ia sudah mengakui aku adalah engkau, disinilah itu maknanya huruf ta, taubat. Baru adanya ampunan Tuhan, rahmat Tuhan yang disebut dengan huruf ra. Itu sejarah. Nah, ini hanya sebagian huruf-huruf daripada makna-makna huruf. Begitu kita belajar ilmu huruf, maka sejarah huruf pun akan kita ungkap di situ. Apapun namanya di dalam kehidupan kita ini, hanya dengan belajar makna huruf kita akan bisa mengungkap daripada sejarah rangkaian daripada satu kalimat, satu kata. Contoh, kita mengenal dengan nama 12 bulan selama ini belum pernah terbongkar cerita atau sirah atau tarikh apa yang disebut dengan 12 nama bulan dari Muharram sampai Zulhijjah. Kemudian penciptaan dan penamaan hari, maka penciptaan nama dan hari adalah terkait nama waktu. Kita bongkar juga dengan ilmu huruf. Nama hari ada yang disebut dengan Ahad, ada yang disebut dengan Ismail, ada yang disebut dengan Salasa, ada yang disebut dengan Arba'ah, ada yang disebut dengan Khamis, ada yang disebut dengan Al-Jum'ah, ada yang disebut dengan As-Sabt. Kita ingin mengetahui makna atau arti hari hanya dengan mengetahui huruf-huruf yang tersusun, walaupun tanpa adanya baris. Kita akan bisa mengkaji itu hanya dengan menguasai ilmu huruf.
Kemudian ada apa di dalam sejarah penamaan dan penciptaan waktu? Kenapa harus berjumlah 7 hari? Kenapa harus diberi nama Ahad, Ismail, dan seterusnya. Kemudian ada penamaan lagi, bagaimana seorang hamba itu di dalam waktu 24 jam ia harus mi'raj, bertemu dengan Allah pada 5 waktu. Ada yang disebut dengan waktu zuhur. Kenapa Allah menciptakan waktu zuhur dan mengadakan di waktu zuhur? Asar, maghrib, isya, subuh, dan Jumat. Itu hanya kita bahas, kita ketahui maknanya dan sejarahnya melalui ilmu huruf. Nanti kita akan contohkan. Bahkan di dalam sholat ada berjumlah rakaat, maka rakaatnya pun akan kita temukan semuanya dengan ilmu huruf. Maka kesimpulannya, orang-orang yang belajar ilmu huruf, makna huruf, ia akan mengetahui sejarah penamaan apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Karena diterangkan tadi hanya satu huruf, yaitu huruf alif, ismullah. Lambangnya semua yang berasal daripada Nur Muhammad, maka dinamakan dengan ismullah. Makanya setiap hamba tidak akan mendapatkan keberkahan di dalam beraktivitas, berbuat apapun tanpa dimulai dengan membaca bismillah. Maka makna bismillah tadi adalah kita mengembalikan bahwasanya yang berlaku, yang berbuat, yang bergerak, yang digerakkan, yang dilakukan, yang dilihat, yang didengar berasal daripada penciptaan Allah. Makanya disebut dengan bismillah. Mari kita sama-sama mencontohkan makna huruf, karena kajian kita di sini, kajian sebelumnya kita bahas selalu dengan ilmu huruf. Namun sebagian orang mempertanyakan dari mana dasarnya, bahwa kajian ilmu huruf memang diambil daripada Ali bin Abi Thalib, dan banyak kitab-kitab yang menyusun tentang kajian ilmu huruf. Kita menyebutnya ilmu huruf, ada yang menyebut dengan makna huruf. Semisal lagi, ketika orang sholat, ia mengangkat 2 tangan dan mengucap takbiratul ihram. Bagaimana kita bisa memaknai gerakan takbiratul ihram? Maka bisa kita maknai daripada nama penyebutannya. Di dalam takbiratul ihram ada yang disebut dengan kalimat Allahu Akbar. Bisa kita bahas dengan huruf yang tersusun yang dibaca ketika mengangkat tangan. Itu kelebihan daripada ilmu huruf. Untuk sebagai contoh, kajian ilmu huruf ini berkaitan dengan hukum-hukum kurban. Di kajian sebelumnya sudah kita bahas apa itu rahasia kurban dengan ilmu huruf. Namun pada malam hari ini adalah pasca kita melakukan penyembelihan, atau ada yang disebut dengan doa setelah penyembelihan, setelah berkorban. Jadi orang-orang yang berkorban ada kesunahan-kesunahan di dalamnya, yang mana kesunahan-kesunahan ini secara ilmu hadis, secara ilmu hukum itu ada banyak perbedaan ulama menempatkan sebuah hadis. Contoh, ada sebuah hadis di mana kesunahan bagi orang-orang yang berkorban. Maka bagi orang-orang yang berkorban yang sudah menyatakan dirinya untuk berkorban,
disunahkan. Di dalam disunahkan itu ada kalimat pelarangan untuk tidak memotong kuku dan rambut. Redaksi hadis di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hadis ini berlakunya hanya bagi orang yang berhaji. Kemudian ada ulama lain lagi berpendapat yang disebut dengan pelarangan memotong kuku dan rambut itu adalah pada hewan yang dikorban. Nah, setelah kita kaji ulang lagi, karena bunyi redaksi di situ adalah ditanyakan barang siapa. Apakah hewan yang dikorban itu kita temukan redaksi hadis dan dalam bahkan Al-Quran ada firman Allah atau hadis itu berbunyi mengatakan kepada yang dikorban semisal kambing atau sapi kalimat mandi Allah barang siapa. Berarti kata-kata barang siapa ini adalah mengacu kepada pelaku yang berkorban, karena huruf mim itulah jiwa orang yang berkorban. Nah, pelarangan di sini berlaku daripada tanggal 1 Zulhijjah hingga hewan disembelih. Namun karena kita ini hanya atau baru membentuk, jadi belum lagi selama belum mengumpul duitnya, belum dinyatakan ahli kurban, silakan untuk memotong kuku dan rambut. Tapi ketika sudah uangnya terkumpul, orangnya sudah mengumpul semua dan menyatakan diri mampu dan sanggup untuk berkorban, maka sejak itulah berlaku pelarangan ini. Namun pelarangannya tidak membawa kepada hukum dosa. Kalau pelanggar juga memotong rambut dan kuku tidak berdosa, hanya mengurangi daripada kesucian korbannya. Artinya batang tubuh kita ini berkurang. Karena ini ada hubungannya dengan hadis akikah. Akikah sama kan? Al-gulamu rahinatun. Ada redaksi lain al-gulamu murtahinun bi akikatihi hatta tujbahu anhu. Setiap jiwa, setiap bayi yang dilahirkan itu atau yang baru dilahirkan itu tergadai dengan binatang sembelihan sampai pada waktu 7 hari. Wahyu lahu rasyahu, dan potonglah rambutnya. Nah, di sini kita memakai redaksi dihubungkan dengan sebuah hadis tentang akikah dan tasmiyah. Ternyata pemotongan rambut diperintahkan setelah memotong hewan kurban. Ada apa? Maka pemotongan hewan kurban itu baik orang yang akikah maupun kurban adalah dalam rangka, kalau orang kelahiran rasa syukur atas kelahirannya, kalau orang kurban mengungkapkan rasa syukurnya, sama mengungkapkan rasa syukur. Maka rasa syukur ini akan mengacu kepada huruf sya, ya, mengacu kepada huruf sya. Nah, untuk mencari bahasan maknanya, karena sini sama, orang berhaji ia berkorban 7 orang, ya kan? Kemudian orang yang tidak melaksanakan haji ia berkorban. Hukum kurban orang yang tidak berhaji dari beberapa sumber dan hadis, barang siapa yang memiliki kelebihan, yang aku lebihkan rezeki. Nanti dihitung sendiri. Sejak 1 Zulhijjah kelebihan rezeki itu ada, kita seorang nama hitung, itulah berapa kelebihannya, itulah kurbannya. Barang siapa yang aku lebihkan, tidak memandang, tidak ditentukan nilai rupiah, karena kelebihan orang per orang itu tidak sama. Maka itulah disebut dengan korban. Nah, kita tangkap, karena kita ini kajian huruf. Orang akikah bentuk rasa syukur, orang kurban baik yang berhaji maupun yang tidak berhaji bentuk adalah rasa syukur, sama. Untuk mencari dengan ilmu huruf, sekarang kita bahas huruf-huruf yang berkenaan dengan hakikat-hakikat penyembelihan. Sama. Jadi ini uraian ini maka mengacu kepada yang namanya
tujuan penyembelihan. Syukur hurufnya adalah huruf syin. Kemudian ada huruf qaf, kemudian ada huruf ra. Nah, ini kita belajar mengurai ilmu huruf. Kita akan membahas makna syukur yang sebenar-benarnya syukur. Apakah nanti kita melaksanakan korban, melaksanakan sholat, melaksanakan haji, semuanya adalah bentuk daripada syukur kita. Syukur akan apa? Nah, ini yang akan kita pertanyakan. Syukur akan apa? Syukur ada 3 huruf. Adakah huruf yang tersirat di dalam syukur? Ada huruf yang tersirat. Kalau kita susun, apa yang tersirat? Adalah huruf waw. Ini huruf penyerta. Nanti kita akan artikan. Ini kita belajar ilmu huruf. Huruf syin ini artinya bentuk syukur. Sekarang kita bahas artinya syukur. Nah, artinya syukur. Kembali kita ungkap di dalam huruf syin apa yang ada. Maka kita pecah huruf syin ini. Mari kita pecah huruf syin. Ada huruf syin, ada huruf ya, ada huruf nun. Ini syin. Ya, berarti ada huruf syin. Kemudian huruf syin ini berasal daripada huruf alif dan ya. Ini tetap. Kita satu persatu. Huruf syin berasal daripada sin biasa. Sin biasa berasal daripada susunan 3 alif. Berarti duluan mana? Tentunya duluan alif. Alif menyatakan adalah sang pencipta. Alif pertama. Alif pertama menunjukkan sang pencipta, yaitu Allah. Alif yang kedua menunjukkan hembusannya, tiupannya, nurnya. Ya, nur Muhammad. Atau yang lebih sering disebut dengan Ahmad. Alif yang ketiga adalah disebut dengan Adam. Maka ya di sini berfungsi sebagai sebuah aplikasi, sebuah wadah. Jadi ya ini fungsinya adalah wadah untuk menerima yang disebut dengan wahyu atau tugas. Maka disebut dengan terbuka. Kada boleh menutup diri. Ini huruf syin. Kita belajar membedah, karena makna orang yang bersyukur sesungguhnya itu seperti apa? Apakah selama ini kita bersyukur? Kita ceritakan. Huruf syin berasal daripada huruf sin. Kita pecah huruf sinnya. Huruf sin berasal daripada 3 alif. Jadi bercerita. Alif yang pertama adalah yang memperbuat, yang punya af'al, yaitu Allah. Apa af'al Allah? Allah meniupkan roh nurnya, disebut dengan Nur Muhammad. Seringkali tiupan pertama disebut dengan Ahmad. Dari Nur Muhammad inilah
menciptakan alam semesta hingga diciptakannya Adam. Nah, ketika Adam ini sudah jadi, maka inilah yang disebut dengan Allah itu bernampak, bertajali kepada yang jahir ciptaannya, bertajali bernampak pada yang wujud. Jadi Allah ini bernampak, yang nampak apa? Perbuatannya, bukan zatnya. Dilambangkan dengan alif, lalu sehingga tersusunlah disebut dengan huruf sin. Nah, ketika alif yang terakhir tadi ini yang disebut dengan Adam, kemudian dipasangi, nih dipasangi ini aplikasi huruf ya, ini aplikasi supaya bisa menerima. Apa yang diterima? Yaitu kalamnya Allah. Sudah hidup atau belum huruf sin? Belum, masih disebut diri. Ketika Allah mengutus malaikat untuk mengetahui sempurna tidaknya ciptaannya, setelah dilaporkan sempurna, maka Allah mengatakan untuk meniupkan roh kepadanya. Lalu roh tadi dihembuskan kepada Adam, barulah berbentuk huruf sin ini, dihembuskan roh. Yang 3 alif ini berbentuklah titik. Itu sejarah. Nah, huruf sin ini ketika roh tadi dihembuskan ke dalam batang tubuh huruf sin, alif yang 3 menjadi titik. Lalu bertambah dari sin menjadi shin. Judulnya syukur. Makanya sejarah ketika Adam dihembuskan roh, ditiupkan roh ke dalam batang tubuh Adam, yang terjadi Adam itu adalah bersin. Wahyin ya bahasa kita. Wahyin. Apa yang disebutnya? Nih yang disebutnya sin. Dia mengakui akan dirinya. Jadi ketika orang bersin, makanya kenapa orang bersin itu, orangnya yang bersin harus menyambut bersinnya itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Kenapa orang yang mendengar orang bersin itu harus membaca ya harmukallah? Baru kita didapat, oh ternyata bersinnya tadi adalah bentuk rasa syukur. Ia hidup, dihembuskan roh, hidup, syukur. Bersinnya adalah dalam bentuk kesyukurannya. Oh, jadi kita wahid itu tersentak akajut, hidup langsung bersin. Maka bersin bentuknya adalah rasa syukur. Makanya ketika bersin alhamdulillah, yang mendengar kenapa membaca ya harmukallah, ya harmukallah, ya harmu. Kata-kata yang masih ada huruf, diawali dengan huruf ya har. Kemudian ini adalah kepada ya harmu. Nah, 3 huruf aja dulu kita ambil. Maka hidupmu, hayatmu dalam ampunannya, sempurna. Jadi ya harmu kalau ini secara ilmu. Apa fungsinya daripada huruf ya dan nun di dalam huruf sin? Kita jelaskan tadi bahwa fungsi huruf ya adalah sebagai aplikasi untuk menerima yang 114 surah. Kadang kami bisa menerima tanpa ada huruf ya. Ini 114 surah. Nah, huruf nun di sini menjelaskan kepada cahaya yang asal. Bahasanya, wahai huruf sin, wahai diri, wahai batang tubuh, engkau diciptakan daripada nur.
Jadi huruf nun di akhir ini kalau kita Indonesiakan shin, ya kan? Nah, berakhir dengan huruf shin ini mengingatkan kepada diri jangan lupa akan awal-awal penciptaannya. Jangan lupa kita bahwa kita ini berasal daripada cahaya. Wahai diri, jangan lupa engkau diciptakan daripada cahaya. Itu maksudnya. Jangan lupa. Makanya shin pun tetap berakhir dengan huruf nun. Nah, kalau kita Indonesia kan, ya kan, berakhir dengan huruf nun, tetap berakhir. Tidak ada bedanya. Shin dan shin bedanya di mana? Ini adalah batang tubuh. Ini shin ini roh sudah masuk ke dalam batang tubuh. Jadi shin ini sudah diri itu sudah bernapas. Ia sudah mengemban tugas. Jadi huruf shin ini sudah mengemban tugas apa saja sebagai bentuk rasa syukurnya. Nah, disinilah bentuk rasa syukur adalah dengan melaksanakan hukum-hukum Sang Pencipta. Apa tugasnya? Sholat, kemudian korban, kemudian haji, ya, al-haji, dan lain-lain banyak. Semuanya adalah bentuk rasa syukur. Korban, kemudian ada yang disebut dengan akikah, atau disebut dengan akikah, atau kalau pakai tak marbutah akikah, ada tak marbutah pensucian. Jadi itu sebenarnya mengungkapkan rasa syukur apapun yang diperbuat. Tugas manusia ketika roh masuk ke dalam batang tubuh, tugasnya hanya satu, mensyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Disebut dengan ini kesemuanya disebut dengan ibadah. Nih, apa saja bentuknya dan di mana dasarnya? Tentunya yang sering sudah kita bacakan, tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Karena ibadah adalah bentuk rasa syukur, pengembalian. Kemudian di dalam huruf atau kalimat syukur tadi ada huruf kaf. Apa ini kaf? Nah, kita pecahkan. Kaf artinya adalah cukup. Maknanya adalah tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak diperanakan. Kafas artinya huruf kaf tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu makna daripada huruf kaf. Ada apa di dalam huruf kaf? Ada huruf, kita pecah. Ada yang disebut dengan huruf fa. Fa ini artinya, maknanya proses. Kun faya kun. Faya, proses. Kenapa di dalam huruf kaf itu berakhir dengan huruf fa? Yang memalingkan kita daripada Allah, yang menyekutukan kita kepada Allah adalah huruf fa ini. Ini proses. Dari mana? Coba aja. Ketika orang haus, kemudian minum itu adalah proses. Ketika orang menanam pohon, ya kan?
kemudian dipupuk, kemudian berbuah. Itu adalah proses itu bisa memalingkan kita dari apa? Oh, jika kada aku menanam, kada akan aku dapat buah ini. Kalau aku kada minum, tentunya hausku kada akan hilang. Inilah yang memalingkan kita, proses yang paling bahaya. Makanya di dalam huruf kaf ada huruf fa. Huruf fa ini adalah proses. Ini yang akan menjadi dinding kita. Ingin kembali kepada huruf kaf ini. Ini yang bahaya. Makanya ini huruf ini susunannya satu huruf kaf atau huruf fa. Kaf maknanya tadi tidak beranak dan tidak diberanakan. Lalu disingkat cukup. Kenapa? Allah. Satu aja. Cukup sudah dengan Allah, kada ada lagi yang lain. La ilaha illallah. Maka makna huruf kaf la ilaha illallah. Tidak menuduh kepada siapapun yang menghilangkan haus, yang membuat kita berhasil apapun. Selama kita berada menyadarinya, apapun yang kita perbuat, semuanya yang memproses adalah tetap kembali kepada Allah, maka makna huruf kaf sempurna kita. Jadi penyimpangan itu terjadi karena ada huruf fa ini, proses. Kita tertipu dengan proses. Ketika nur berproses dan jahir menjadi batang tubuh, tertipulah kita dengan batang tubuh, melihat batang tubuh terlihat, tertipu kita dengan bentuk dan rupanya, tertipu sehingga melupakan siapa yang menciptakan yang kita lihat. Bahkan kita lupa akan diri kita sendiri ketika kita sudah melihat dan mendengar. Ini proses. Inilah yang melupakan kita. Kalau orang benar-benar bersyukur tadi, ini rahasia syukur namanya akhirnya. Apakah orang bersyukur itu tetap yang bertahan, mengembalikan yang ia dengar, ia lihat, ia perbuat, maka itu syukur yang sebenarnya. Tapi kalau ia bersyukur mendapatkan sesuatu kebahagiaan karena ia bekerja keras, maka bukan makna syukur yang sebenarnya. Kalau kita lapar, ambil nasi makan, alhamdulillah wa syukur. Kalau aku kada makan, tentunya kenyangku tidak akan hilang. Maka kita akan menuduh nasi yang mengenyangkan. Itu bukan kalimat syukur akhirnya. Tidak bersyukur. Nah, kita akan menghadapi kurban. Kurbannya sebagai rasa syukur. Di mana rasa syukurnya? Nih, nah, diri kita ini huruf sin biasa, batang tubuh yang mati. Kenapa kita bisa berkorban? Karena kita mensyukuri ternyata roh yang dihembuskan ke dalam batang tubuh membuat kita bisa beraktivitas, dan bentuk rasa aktivitas kita tadi sebagai pertanggungjawaban, ketawaduan kita, ketundukan kita dengan Tuhan. Maka kita melaksanakan kurban itu adalah mensyukuri napas diri kita yang sejati, diri yang sebenarnya, diri itu bentuk kurban. Tapi kan korban kita sekarang adalah dengan duit. Duit jadi saksi. Mudah. Kita berkorban itu mudah. Tidak seperti halnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim penuh pertimbangan. Aku bermimpi menyembelih engkau. Ditanya Ismail, Ismail pun bermimpi juga. Akhirnya sama. Jadi itulah yang disebut dengan makamnya ikhlas. Kenapa? Kalau digambarkan awal-awal kurban langsung kepada kambing atau kibas, tentunya saat ini umatnya pasti sulit untuk mencari sebenar-benarnya syukur, sebenar-benarnya ikhlas. Pasti sulit sudah. Kalau di awal itu sudah digambarkan dengan langsung hewan kurban, tapi digambarkan dengan menyembelih anak. Maka anak adalah lambang yang paling disayangi. Jelas,
keikhlasan seorang anak, keikhlasan seorang bapak, seorang orang tua tumbuh. Jadi cerita-cerita Nabi yang terdahulu itu menceritakan bagaimana cara kita untuk belajar ikhlas. Kita akan mempertimbangkannya. Setiap tahun kita melakukan yang namanya ibadah kurban. Di dalam melakukan ibadah kurban, yang kita tahu maknanya hanya kepada hukum kurban untuk mendapatkan telaga Al-Kautsar. Itu kebanyakan umat kita memahami. Maka dengan ilmu huruf, kurban adalah sebagai bentuk rasa syukur di mana kita sudah diberikan kenikmatan atas napas. Mana bentuk napas? Yaitu kepada nun cahaya. Bukankah di dalam kurban inna a'taina kal kautsar, sesungguhnya Muhammad, sesungguhnya wahai Muhammad. Maka Muhammad di situ dijelaskan adalah inilah yang disebut dengan Muhammad. Nih Muhammad, nih wahai diri, roh nih cahaya yang menjadi batang tubuh, cahaya yang menjadi napas, cahaya yang menjadi harta, cahaya yang menjadi harta. Tiga hal, tiga aspek yang kita kembalikan. Sesungguhnya wahai Muhammad, sesungguhnya apakah harta benda itu bukan Muhammad? Semua disebut dengan Muhammad. Inna a'taina kal kautsar, aku sudah banyak memberikan nikmat. Jadi nikmat yang sesungguhnya itu adalah napas diri kita, nikmat sesungguhnya. Makanya di surah Al-Fatihah ayat 5 berbunyi, setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, barulah kita setelah ini antara aku dengan engkau, kata Allah, apa yang engkau minta, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Artinya kita meminta kenikmatan, meminta diri kita itu bertahan di dalam kenikmatan. An'amta, an'amta alaihi, artinya tunjukilah kami dalam jalan atau ke jalan orang-orang yang diberikan nikmat. Selalu kata-kata syukur berkaitan lagi dengan korban. Ya, inna a'taina kal kautsar, inna a'taina kal kautsar. Sungguh wahai Muhammad, aku banyak memberikan nikmat kepada engkau. Maka nikmat tadi adalah nikmat diri, nikmat napas, Shin dan huruf Shin. Lalu laksanakanlah pasholli, pasholli li rabbika, dirikanlah salat hanya mengingat kepadaku, aqimis shalah. Setelah itu apa? Wanhar, dan berkorbanlah. Perintahnya, dan berkorbanlah. Inna sani'aka, sesungguhnya, ya kan? Inna syah, di situ disebutkan inna sa, sesungguhnya. Syah itu adalah yang maha benar. Inna syah, maka mengacu kepada huruf syah. Inna syah ini adalah syah maha benar. Inna syah maha benar. Kalau terjemahannya Al-Quran, inna syani'aka huwal abtar. Maka orang-orang yang melampaui batas atau yang tidak percaya atau membenci huwal abtar, kata-kata
artinya ia kada tergolong atau kada mendapatkan ampunanku secara huruf wal abadan. Maka yang kada percaya ia kada mendapatkan ampunanku, karena di sini wal ada huruf ini. Nah, orang yang kada percaya kada kembali karena persaksiannya akan diminta karena kekal. Ia tidak akan mendapatkan ampunan. Nah, huruf taubat. Ketika tidak mendapatkan ampunan, tentunya huruf ra kada berlaku di sini. Kada ia kada bertaubat, kada percaya. Maka orang-orang yang tidak sholat, tidak berkorban, berarti tidak percaya dengan kalamku, dengan perintahku. Sudah ada peringatan, inna shani'aka huwal abtar. Sudah diperingati Allah. Jadi makanya kita ini keras untuk melakukan korban. Kenapa? Karena Quran dari inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar, sebagai bentuk rasa syukur diperintahkan untuk mengerjakan sholat, berkorban. Ini hanya dua. Semua yang kita lakukan adalah bentuk rasa syukur. Tapi yang berkenaan dengan Dzulhijjah ini ada inna a'tayna kal kautsar, sholat dan berkorbanlah. Ada dua hal. Bun kada percaya, kada menggawi. Inna shani'aka huwal abtar. Tentunya ya kada percaya dengan perjanjian persaksiannya, kada percaya. Orang kada percaya, ini ada huruf tawa. Ada keakuan di dalam dirinya, maka tidak mendapat atau kada di dalam ampunanku. Orang yang kada percaya maha benar ini, maka ini di sini di dalam Al-Quran diterjemahkan dengan benci, kesombongan. Makanya korban itu kan mengatakan ada yang sunnah muakkadah, ada yang wajib. Kalau dengan ilmu huruf kita bahas, tentunya adalah wajib bagi diri, setiap diri wajib. Karena memiliki harta itu harus dikembalikan. Roh jadi duit, roh jadi batang tubuh. Kalau ingin mencari di mana Allah itu meniupkan roh, menghembuskan di dalam batang tubuh, kembalilah ke asal. Di mana asalnya? Ketika kita berumur masih 40 hari, bukankah kita masih segumpal darah? Kemudian Allah menghembuskan rohnya, meniupkan rohnya. Berarti roh melalui mana? Melalui darah. Apapun yang dialiri darah, di situ ada napas. Apa aja? Setiap ada yang dialiri darah, lukai aja pasti ada rasa. Kata-kata, kalau ingin mencari roh di dalam batang tubuh, roh itu adalah mengalir di dalam aliran setiap batang tubuh yang dialiri darah. Setiap batang tubuh ada. Kadang orang bertanya di dalam diri ini, di dalam tubuh ini, di mana letak roh? Kembali ke asal. Ketika kita masih segumpal darah, Allah meniupkan roh ke dalamnya. Disitulah muncul kalimat huruf bala syahidna. Situ muncul. Kadang ada yang mencari, kalau ada pertanyaan di mana roh dalam tubuh, kembali ke Al-Quran. Sejak segumpal darah, roh sudah dihembuskan. Adakah di dalam segumpal darah urat dan daging? Belum ada lagi. Masih segumpal darah. Kalau diletakkan roh di dalam daging, di dalam hati, belum ada. Tapi dari segumpal darah ia berproses. Nah, makanya ada hurufan. Ketika berproses menjadi hati. Bayangkan, menjadi hati. Ada kata dalam hati? Ada. Roh dialiri hidup. Ada dari situ. Jadilah daging, kulit dan semuanya, jadilah tulang. Semuanya dialiri darah.
Apa yang tidak dialiri darah di dalam batang tubuh? Pada batang tubuh hanya kuku dan rambut, tidak dialiri darah. Makanya wayuh laku ra'sa, potonglah rambutnya setelah memotong hewan atau yang disebut dengan kurban. Ada apa? Di mana hubungannya? Kita cari sejarah. Ingat, dari segumpal darah menjadilah batang tubuh. Langsung jadi batang tubuh. Di dalam batang tubuh ada kuku dan rambut. Tercipta dari apa? Kuku dan rambut sama, tetap daripada roh. Allah menghembuskan rohnya, dari rohnya itu terciptalah alam semesta langsung kepada tanah. Dari tanah diciptalah Adam. Dari tanah diciptalah Adam. Bersatu Adam disebut dengan Rahman, bersatu dengan Rahim. Ini yang disebut dengan saripati tanah. Jadi kita ini saripati tanah. Dari setetes air menjadi segumpal darah, dari segumpal darah jadi kulit dan daging, kuku dan rambut. Bedakah kuku dan rambut dengan kulit dan tangan? Sama, daripada roh yang segumpal tadi. Tapi bisakah roh mengalir ke kuku dan rambut? Tidak bisa. Harus mengalir. Memang kuku dan rambut berasal daripada roh yang dari saripati tadi, ia berproses menjadi batang tubuh. Seandainya roh yang dihembuskan ke dalam segumpal darah ini, ia ikut mengalir ke rambut, mengalir ke kuku, apa yang terjadi? Adalah yang berani meletak rambut dan kuku. Tentunya sakit. Makanya ketika kita berhadapan dengan suatu dalil, Nabi melarang memotong kuku dan rambut bagi orang yang berkorban sebelum hewannya dikorban, maka makna penyembelihannya adalah setiap batang tubuh yang dialiri oleh nafas. Setiap batang tubuh yang dialiri oleh nafas itu gampang pensuciannya, gampang berbuat buruk, gampang berbuat baik. Tapi kuku dan rambut tidak termasuk di situ. Kenapa? Yang pertama, rambut. Setiap helai rambut, yang dipotong sebelum memotong hewan, maka ketika rambut tadi menyentuh ke bumi atau terpisah daripada batang tubuh kita, maka ia tidak ikut tersucikan. Atau kuku tidak ikut tersucikan. Makanya kita dari sirah nabawiyah, ketika Nabi kita itu menjalani sakit, kemudian dimimpikan dan diberi petunjuk, ternyata beliau kena sihir. Setelah dicari di dalam petunjuknya itu, ternyata sihir itu adalah diambil daripada rambut Rasulullah yang menempel di sisir, dijadikan 7 bubur, diceburkan atau diletakkan di dalam sumur. Jadi yang tidak dimasuki roh, tidak dimasuki nafas, rambut dan kuku itu adalah sesuatu yang menghantarkan kepada batang tubuh dan menjadi binasa kepada batang tubuh. Makanya orang akikah, dari akikah dulu, dari kita kecil. Kenapa potong sapi atau potong kambing dahulu? Jangan dipotong rambutnya. Maka hakikat pemotongan kambing bagi orang yang akikah adalah memotong
fujur atau keburukan kepada diri. Seikungan rambut ada, kuku ada. Ketika dipotong kambing, maka kuku dan rambut tadi itu kadang bisa lagi dikerjakan, disihir lagi, digunakan orang untuk alat sihir. Jadi makna akikah itu, kalau benar-benar akikahnya, orang itu akan sehat, aman, terjaga daripada sihir. Karena kuku dan rambut sudah ditebus, tergadai, tebus. Jadi kuku dan rambutnya aman sudah. Itu makna daripada akikah. Maka orang yang berkorban sama. Di mana samanya? Kita ini dari bayi kuku dan rambut kita aman, ya kan? Tapi yang namanya roh, jiwa kita ini, orang menggawi kita, menyantet, menyihir kita kada bisa. Tapi kita yang menyihir diri sendiri. Diri kita menyesatkan diri sendiri. Ya, bagaimana? Karena kufur, lupa memandang proses, memandang yang jahil, tertipulah kita. Di mana tertipunya kita sudah menyekutukan Allah, menuduh air menghilangkan haus, menuduh nasi mengenyangkan kita. Tertipu dengan proses. Disitulah kehidupan kita setelah, walaupun kita dulu diakikahi, ya, orang haji dan kadang-kadang menggawi kita, tapi kita merusak diri kita sendiri, melupakan yang cukup, bersekutu. Maka dengan jalan korban inilah, makanya korban ini disebut dengan ajaran Nabi Ibrahim. Tauhid yang sebenar-benarnya pengakuan kita kepada Allah. Jalan kembali yang ringkas, yang cepat itu dalam jalan korban. Kalau orang sholat masih terancam dengan neraka wail, tapi kalau korban langsung ulaikal mukarramun, langsung orang-orang yang mendekat. Makanya diberi nama korban qarabah, orang-orang yang mendekat sudah. Maka makna kita, hakikat kita berkorban adalah yang selama ini kita terdinding. Selama ini kekotoran kita banyak, selalu melanggar kurban. Tujuan kurban mendekat kepada rahmat Allah. Tujuan kita begitu mendapatkan rahmat yang disebut dengan ampunan, maka kita sudah kembali kepada huruf nun, makanya kurban. Nah, kita berkorban, hakikat makna kita berkorban. Orang-orang yang tidak melaksanakan haji, ia berkorban dinilai daripada rezeki yang dimilikinya, kelebihan rezeki yang dimilikinya, maka ia wajib berkorban. Rezeki yang dimilikinya, nikmat yang dimilikinya, tidak memandang kepada beberapa nilai di situ. Kemudian rahmat dan rahim ini kan bersatu tadi. Rahmat dan rahim, kalau rahmat ada pada Adam, kalau rahim ada pada Hawa. Bedanya kan huruf ya aja. Rahmat ada huruf ya-nya, sedangkan rahim ada huruf ya-nya. Huruf ya-nya inilah, ini wadah paling besar, ada pada Hawa. Bersatunya Rahman dan Rahim, jadilah Sin. Persatuan Rahman dan Rahim menjadikan huruf Sin. Ini proses yang selanjutnya, huruf Fa. Proses yang, kalau ini kan Adam dari tanah, ini Saripati daripada Rahman dan Rahim. Nah, orang berkorban ini akhirnya nih, bolehkah korbannya tadi diniatkan kepada Rahman dan Rahim? Semua rangkaian tidak terputus kepada Rahman dan Rahim. Makanya Nabi Muhammad ketika berkorban, ini korbanku dan umatku. Kita itu kalau terputus sampai ke Adam semuanya.
Yang menipu kita mengatakan putus karena keluarga lagi, tertipu dengan proses. Karena ada orang Banjar, orang Jawa, orang Sunda tertipu dengan proses, padahal sama. Tarik dia ke atas, satu garis saja semuanya kita ini. Tertipu. Ketika kita berniat korban untuk seluruh keluargaku adalah berbatas kira-kira. Tidak berbatas kalau dengan ilmu huruf ini, maka rantainya sama sampai ke atas. Sampai kepada titik akhir Rahman dan Rahim. Sampai ke titiknya. Apa yang bisa membatasi? Adalah kekafiran. Nih, kekafiran. Jadi orang-orang yang bersekutu, walaupun keluarga kita kan satu garis ke atas, nasab kita kadang akan terputus sampai ke atas seluruh manusia di bawah Nur Muhammad kadang akan terputus. Yang memutus hanya kekafirannya di sini. Karena syukur itu adalah bentuknya ibadah, terhalang kepada huruf kaf, ada huruf fa. Kekafiran akan memutus semuanya. Keluargaku, walaupun keluarga dekat, tapi ia kafir, tapi ia bersekutu. Walaupun dia Islam, tapi ia bersekutu, terhalang dari kita, terhalang daripada rahmat Allah. Nah, inilah kita mempelajari yang disebut dengan ilmu huruf pada huruf shin dan huruf qaf. Sekarang huruf ra. Ra ini artinya adalah pengampunan. Maka makna huruf ra di sini adalah hasil akhir. Orang-orang yang mengenal huruf shin mengenal diri. Bila ia mengenal huruf shin, ia akan mengenal kepada alif yang pertama, yaitu zat yang menciptakan. Orang-orang yang mengenal huruf shin, ia akan mengenal bahan baku dirinya siapa, yaitu nurnya Allah. Orang-orang yang mengenal diri, ia mengenal siapa dirinya, yaitu daripada Adam. Orang-orang yang mengenal huruf shin, ia mengenal akan persaksiannya. Ini huruf ya. Huruf ya artinya ada apa di dirinya. Kok bisa mengetahui, berarti ada hurufnya. Maka jadilah batang tubuhnya, kemudian naik kepada huruf shin. Ia akan tahu tugasnya. Apa tugasnya? Hanya satu, beribadah. Apa saja yang tergolong ibadah, ia berbuat dan melakukan apapun. Dari sifat maha mendengar, melihat dan semuanya. Nih huruf shin beribadah, ia pasti akan kembali kepada asalnya. Makanya aslama berserah diri, yang berbuat afalnya semuanya adalah dia kepada Allah. Jadi orang yang berbuat dalam makna mengungkapkan rasa syukur disebut dengan ibadah, maka semua aktivitasnya harus bisa kembali. Apa yang tidak bisa kembali? 1, 2, 3, ada banyak kalau kita sebutkan. Seperti 10 penyakit hati. Sifat ria, ujub. Ya, di dalam situ ada yang namanya kebencian, ada kesombongan. Apakah berbuat sombong dan benci termasuk dengan ibadah? Tidak bisa. Ibadah itu maksudnya sesuatu yang kita perbuat bisa kita serahkan, kita kembalikan. Itu disebut ibadah. Kalau perbuatan kita baik secara perkataan kalam maupun pendengaran, maupun penglihatan, maupun rasa, bila tidak bisa dikembalikan kepada zat yang asal, maka tidak disebut ibadah. Apa saja? Itulah yang disebut dengan mensekutukan. Apa saja perbuatan kita yang tidak bisa dikembalikan kepada Allah, tidak disebut dengan ibadah. Maka orang ini tergolong kepada orang yang sama dengan bahasanya orang kafir, kufur nikmat. Jadi tujuan orang bersyukur itu adalah mendapatkan ampunan Allah.
Tujuan syukur itu adalah mendapatkan ampunan Allah. Artinya diri yang mendapatkan ampunannya. Syaratnya apa? Yang pertama ibadah, tidak menyekutukan. Itu disebut dengan syukur. Nah ini salah satu contoh kajian daripada ilmu huruf. Kalau kita membahas dengan 30 huruf, tentunya akan memakan waktu yang panjang. Ini hanya sebagai gambaran, karena di dalam kajian ini berkenaan dengan bulan Zulhijjah, di mana kita akan melaksanakan yang disebut dengan ibadah kurban. Maka kita hubungkan ibadah kurban termasuk sebagai rasa syukur kita, ungkapan rasa syukur. Ketawaduan kita, memenuhi semua perjanjian kita ketika kita di alam musyahadah, di alam persaksian. Jadi tujuan hidup kita ini adalah untuk beribadah sebagai ungkapan rasa syukur. Itu tujuan kita. Tidak ada tujuan yang lain kita diciptakan, dihidupkan ini selain daripada ungkapan rasa syukur dengan beribadah. Jadi kita simpulkan bahwa hidup kita ini hanya satu tugas, yaitu beribadah. Satu tugas saja. Kita kenali apa saja yang disebut dengan ibadah. Tidak perlu perbuatannya yang kita kenali, satu aja. Sesuatu yang kita perbuat apabila tidak bisa dikembalikan kepada Allah, karena kita sifat berserah diri, maka itu tidak disebut ibadah. Artinya kadangkala bulik tidak bisa kembali, maka tidak disebut ibadah, maka itu disebut dengan bentuk kekufuran. Apapun yang kita lakukan tidak menyesuaikan dengan perintah Allah, maka itu adalah bentuk kekufuran. Tidak disebut dengan ibadah, maka tidak disebut dengan Islam, tidak bisa disebut dengan kembali atau aslama. Nah, mungkin untuk malam hari ini sekilas kita menguraikan sedikit makna-makna huruf, hanya di 3 huruf, yaitu kalimat syukur. Kita uraikan huruf per huruf, dan huruf yang tersirat dan huruf yang tersurat. Ada banyak contoh kalau di dalam 30 huruf hijaiyah itu kita membahasnya. Semisal kita di sini ada menyangkut huruf ta, kita jelaskan kepada huruf ta ini bersangkut paut daripada hasil ketika orang-orang yang melaksanakan rasa syukurnya tadi adalah yang percaya, menyatakan benar karena ia sudah berjanji. Maka pernyataan benar itulah sebagai ungkapan atau bentuk bahwa ia taubat, ia mengakui. Ketika ia mengakui, barulah mendapatkan ampunan Tuhan. Maka secara ilmu huruf, kita tidak akan mendapatkan ampunan Allah kalau tidak bertaubat, tidak membuat pengakuan. Jadi secara ilmu huruf kita dapatkan dari mana lahirnya huruf ra, berarti daripada huruf ta. Nah, ini dari sejarah huruf. Ini namanya disebut dengan ilmu huruf. Apapun nantinya dengan ilmu huruf kita membahas kalimat apapun, hukum-hukum Allah, hukum sholat, hukum kurban, kemudian apa yang disebut dengan duha, apa yang disebut dengan qabliyah ba'diyah, apa yang disebut dengan akikah, akan bisa kita terjemahkan hanya dengan huruf-hurufnya, dan tidak akan bertentangan dengan hadis atau paham-paham para sahabat yang terdahulu. Mungkin demikian sekilas uraian yang dimaksud dengan kajian kita di sini yang berjudul atau bab ilmu huruf atau makna huruf. Yang ditujukan tadi, makna huruf ini kita tujukan setiap pembahasan kita mengembalikan kepada makna yang asal dahulu. Jadi apapun perbedaan para ulama,
kalau kita mempelajari makna huruf ini, maka kita akan lebih mudah mengambil sesuatu pendapat ketika para ulama berbeda pendapat. Mana yang ingin kita tentukan akan lebih mudah dengan dasar ilmu huruf seperti ini. Seperti syukur yang sebenarnya seperti apa? Setelah kita uraikan, maka syukur yang sebenarnya adalah ia mengenali dirinya semuanya dulu, asal usulnya dia kenali, kemudian ia memelihara. Apa yang dipelihara? Adalah ketauhidannya, yaitu ia tidak menyekutukan Allah. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat, kekayaan, harta, mengadakan selamatan, mengucap rasa syukur, tapi di dalam proses mendapatkan harta tadi ia bersekutu, maka itu tidak termasuk kepada golongan orang-orang yang bersyukur. Kenapa? Karena syaratnya adalah huruf kaf. Berarti hartanya tadi istidraj. Itu syaratnya hanya dengan ilmu huruf bisa kita menggolongkan kepada bagaimana tentang diri kita atau bagaimana tentang harta kita. Demikian untuk uraian atau pembukaan yang kita jelaskan yang selama ini untuk kajian makna huruf atau ilmu huruf. Karena kenapa kita sebutkan kepada makna huruf? Karena ada sekarang yang membuka kurikulum tentang makna huruf. Jadi untuk lebih luasnya ini kita sebut dengan ilmu huruf. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ada sedikit contoh lagi, semisal sambil kita menunggu untuk yang bertanya, ada sebuah tayangan yang menjelaskan tentang makna huruf di dalam takbiratul ihram. Ada yang memaknai kalimat takbiratul ihram daripada gerakan tangannya dengan mengangkat tangan dengan kalimat takbir, maka gerakan tangan itu adalah dimaknai dengan meletakkan dunia ke bagian belakang kita atau tidak di depan kita, agar ia bisa mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Ada yang belajar dengan makna huruf menyebut seperti itu. Maka kalau kita kaji dengan kalimatnya, ada kalimat alif lam lam ha, alif kaf ba ra. Maka dari seandainya kalimat ini dibahas hanya dengan makna huruf yang disebutkan tadi, maka mengangkat tangan adalah pernyataan fananya atau lenyapnya diri kita. Di mana dasarnya? Di situ ada huruf alif, kaf, ba dan ra. Sudah menyatakan diri kita itu kembali karena ada huruf ba. Allahu akbar. Kalimat alif menyatakan bahwa batang tubuh kita ini diciptakan atau diperbuat af'alnya Allah. Kemudian huruf kaf menyatakan, karena huruf kaf bermakna maha cukup atau cukup, tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi huruf kaf ini kalau kita artikan tuh al-kafi, yang maha memberi kecukupan. Jadi alam ini berdiri karena Allah, manusia sebagai pentadbir. Maka makna daripada huruf kaf di sini, semua alam semesta adanya dan seisinya, manusia sebagai pentadbir itu dimaksudkan adalah pentajalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi huruf kaf ini menyatakan al-kafi, cukup. Semua Allah cukupkan. Maka ketika Allah cukupkan, perlukah kita masih mencari Tuhan yang lain? Maka alif qaf adalah kita menyatakan hanya Allah yang ada. Ya kan? Kita berbuat, berarti yang mengangkat takbir adakah? Tidak ada. Yang ada hanya Allah. Maka
Ketika kita menyatakan yang ada hanya Allah, maknanya di situ mengandung sebuah bahasa kalimat zikir yang disebut dengan la ilaha illallah. Kemudian ada rubah, maka apa itu menyatakan bahwa kita sudah berada di alam persaksian yang awal kembali pulih kita sudah. Maka hanya orang-orang yang berada di titik ba atau di awal persaksian, di alam persaksian, di alam musyahadah yang mendapatkan ampunan Allah. Makanya Allahu Akbar kabbara. Hanya orang-orang yang berada di dalam persaksian yang awal yang mendapatkan. Kenapa? Balasnya adalah alam musyahadah, alam suci. Orang yang disucikan itu kan di alam musyahadah, di alam pertemuan. Berarti orang takbiratul ihram itu adalah lenyaplah dirinya, yang ada hanya Allah. Siapa yang bertemu? Maka kata ba tadi mengacu kepada alam persaksian, yaitu kepada Ahmad, rohnya, nurnya yang ditiupkan, itu yang bertemu dengannya. Allahu Akbar. Dilambangkan, disimbolkan dengan mengangkat kedua tangan. Jadi telapak tangan ini menyatakan lambang pertemuan roh atau nur yang menjadi batang tubuh, dilambangkan dengan telapak tangan. Dan kita pun sesama manusia kadang-kadang kalau bertemuan pasti dengan dilambangkan dua telapak tangan. Maka makna dua telapak tangan ini bersesuaian dengan bunyi ayat walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasyama wajhullah. Bersesuaian. Ternyata dua telapak tangan menyimbolkan simbol daripada identitas diri kita ini berasal daripada Allah, atau karena diciptakan sehingga diri kita ada. Itu sedikit contoh yang kita pernah dengar daripada salah satu tayangan memaknai daripada kalimat takbiratul ihram. Maka kita jelaskan dengan ilmu huruf pemecah, huruf-huruf yang terbaca atau yang muncul pada gerakan-gerakan takbiratul ihram dan sebagainya. Silakan pada pertanyaan. Kalau ada kita tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.